بها الأمر الخامس مما يتوقف عن تدريس الإخلاص ثم للتشريك في نية نظائر وضابطها أقسام. الأول أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها وقد لا يبطلها، فيحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله ولغيره فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة. والقسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة. والقسم الثالث أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر. والقسم الرابع أن ينوي الخامس أن ينوي مع غير العبادة شيئا آخر غيرها. القسم الرابع أن ينوي مع النفي معنى آخر. الخامس أن ينوي مع العبادة شيئا آخر غيرها. Sebelum kita mulai berbicara yang kita bicarakan sekarang berkisar antara 5 permasalahan. Yang pertama, saat ketika dengan kita menggabungkan antara niat dengan niat, inzimamul niyati ila syai'il akhar atau tasyrikul niyati bi akhar, penggabungan pengungsian antara niat dengan niat. Satu, al-awwalu ayyanwiya ma'al ibadati ma laysa bi'ibadatin. Saat ketika kita menggabungkan perkara yang bukan ibadah dengan perkara ibadah. Yang kedua, pada muka surat yang berikutnya 31, menggabungkan antara ibadah dengan ibadah lain. Yang ketiga, penggabungan antara ibadah wajib dengan ibadah wajib. Yang keempat, penggabungan antara ibadah sunat dengan ibadah sunat. Yang kelima, penggabungan yang bukan ibadah dengan yang bukan ibadah. Jadi ada 5 bahagian. Kembali kita kepada masalah yang pertama, yang al-ibadati ma laysa bil ibadatin yahduruni faqad yubtiluha. Maka dalam keadaan yang seperti itu tidak terlepas daripada 2 keadaan. Jadi ibadah kita tahu, ghairul ibadah pun juga kita tahu. Apakah boleh dengan kita menggabungkan perkara yang bukan ibadah dengan perkara ibadah? Jadi di sini kita katakan boleh atau tidak, kita akan melihat apakah memang ada di antara daripada masalah-masalah hukum yang boleh digabungkan antara satu sama lain. Yang pertama, penggabungan antara yang bukan ibadah dengan ibadah itu hukumnya membatalkan. Seperti idza dzabahal udhiyata lillahi wa li ghairihi. Seperti dengan seseorang yang menyembelih binatang korban, pertama dengan niat lillahi ta'ala dan yang kedua lillahi. Jadi di sini satu perbuatan, satu aktiviti, sementara terdapat 2 niat. Niat yang pertama korban lillahi ta'ala, niat yang kedua supaya kita selamat daripada jin, selamat daripada orang halus. Apa hukumnya? Ini berlaku. Jadi kadang-kadang dengan kita, mungkin dengan rumah yang kita tempati itu ada yang menempati, rumah yang kita tempati ternyata ada jinnya, ada makhluk gaib, ada makhluk halus, yang sehingga dengan kita menyembelih ayam, yang sehingga dengan kita menyembelih kambing. Tujuan yang pertama ibadah, ditasyrik dengan yang bukan ibadah. Yang ibadah udhiyah, yang bukan ibadah li ghairillahi famtimamu ghairihi yujibu hurmatan dzatiha. Kita sembelih atas nama Allah dan juga dengan nama jin yang menghuni di rumah kita ini. Bismillahi Allahu Akbar, bismil jin. Persekutuan, penggabungan dan pengongsian antara niat dengan niat tidak mutlak semuanya membatalkan, tapi dalam keadaan yang seperti ini hukumnya batil, yang menyebabkan dengan kambing yang kita sembelih tadi itu tidak halal dimakan. Qal wa yaqrubu min dzalika, dan seperti itu juga halnya dengan seseorang yang takbir beberapa kali. Pada tiap kali takbir dengan niat masuk dan keluar. Nawa bi kulli takbiratin iftitahas salati fa innahu yadkhulu fi salati bil awtari wa yakhruju bil ashfa'. Lianna man iftataha salatan thumma iftataha ukhra batalat salatuhu li'annahu yatadammanu qat'al awwal. Allahu akbar.
tidak puas hati. Allahu Akbar, rasa-rasa tidak sah. Allahu Akbar, rasa-rasa tidak betul. Allahu Akbar, rasa-rasa belum tepat. Allahu Akbar 5 kali. Jadi kira-kira bagaimana kalau begitu seterusnya? Jadi di sini yakhruju bil asba' wa yadkhulu bil awtar. Masuk dengan yang ganjil, keluar dengan yang genap. Masuk dengan kali yang ketiga, keluar dengan kali yang keempat. Masuk kembali pada kali yang kelima, akan keluar kembali pada kali yang keenam. Itu juga termasuk daripada tasyrikun niat. Waqad la yubtiluha, ke bawah. Dan kadang-kadang penggabungan antara yang bukan ibadah dengan ibadah tadi itu tidak membatalkan ibadahnya. Qad la yubtiluha, misalnya banyak. Lau nawal wudu'a awil ghusla, saat ketika dengan kita berwudu, saat ketika dengan kita mandi, yang kita niatkan pertama itu adalah wudu, tapi dalam waktu yang sama kita ingin menyejukkan diri. Yang kita niatkan pertama itu adalah mandi wajib atau juga dengan mandi sunat, tapi dalam waktu yang sama untuk kita membersihkan tubuh daripada debu. Jadi niat mandi ibadah, niat wudu ibadah, membersihkan diri daripada debu itu ghairul ibadah. Menyejukkan anggota tubuh kita ghairul ibadah. Bagaimana kalau dengan kedua-duanya tadi itu kita niatkan? Jadi dengan niat hati kita sengaja mengambil air wudu karena Allah Ta'ala, dan sekaligus niat untuk kita membersihkan diri hadir dalam benak hati kita. Fabi wajihin, ada pendapat mengatakan la yasihu litasyriki, tidak sah sebab kena penggabungan niat. Wal asahu as-sihhatu, yang mu'tamad itu hukumnya sahih. Lianna tabarruda hasilun, sebab dengan penyejukan diri itu hasil, diniatkan atau tidak diniatkan. Kalau kita berwudu di musim panas, jelas dengan air wudu itu akan terasakan sejuk. Di waktu kita mandi, niat untuk membersihkan diri, diniatkan tidak diniatkan, jelas dengan tubuh kita akan bersih. Jadi karena dengan perkara tersebut akan hasil tanpa niat. Dengan tidak diniatkan untuk membersihkan diri pun anggota tubuh kita akan bersih. Dengan tidak diniatkan untuk kita tabarruk, menyejukkan diri, anggota tubuh kita akan terasa sejuk. Dengan demikian, kalau dengan perkara tadi kita gabungkan dengan niat, dia tidak ada kesannya dengan ibadah yang kita laksanakan. Alam yaj'al qasduhu tasyrikan wa tarkan lil ikhlas, bal huwa qasdun lil ibadati ala hasabi wuqu'iha. Wa minha, di antara daripada penggabungan niat yang tidak membatalkan. Ingat dengan bahagian yang pertama, yang bukan ibadah dengan ibadah. Ma law nawas shauma awil hamiyyata awit tadawiyah. Shaum ibadah. Al-hamiyyah penjagaan diri, ghairu ibadah. At-tadawiyah perobatan, bukan ibadah. Jadi bagaimana? Niat kita yang pertama untuk puasa, oke, tidak ada masalah. Niat kita yang kedua untuk kesehatan. Niat kita yang pertama itu adalah untuk puasa. Niat kita yang kedua untuk menjaga keselamatan. Ya imam untuk berobat, imam untuk menjaga diri. Wa fihil khilaful mazkur, hukumnya sebagaimana dengan khilaf yang disebutkan di atas. Ada pendapat mengatakan hukumnya batil, dan juga ada pendapat mengatakan hukumnya tidak mengapa. Alasan pendapat yang tidak mengapa, dengan tidak diniatkan hamiyah pun diri kita akan terjaga. Wa minha law nawa as-salata wa daf'a gharimihi sahhat salatu li'anna ishtighalahu 'anil gharimi la yartaqilu ila qasdin. Wa fihi wajhun kharraju Ibnu Akhi sahibi Syamil min masalati tabarrud. Kita ada utang. Jadi pada waktu itu dengan kita janji, Mustafa, jangan khawatir, InsyaAllah, pokoknya sebelum anda pergi ke Mekah, hutang akan saya lunasi. Hitung saja jumlah semuanya, hitung $500. Jangan khawatir, nanti sabar saja, tenang saja. Bila nanti jumpa saya, seketika itu juga dengan duit akan saya bayar. Yang akhirnya, selama di Mesir, dia mengelak terus daripada yang berkenaan. Begitu dilihat dari jauh dia sudah lari. Begitu lihat dari jauh dia sudah bersembunyi. Tidak mau bayar yang 500. Permasalahan kita sekarang, ini kita buat perumpamaan saja. Kalau kebetulan selama di Mesir ternyata dengan yang berkenan tidak berhasil untuk mengambil duit itu,
di saat keduanya sedang berada di tanah suci Mekah, di saat keduanya sedang berada di tanah suci Mekah, masalah pertama, yang pada waktu Mustafa tengok dengan seseorang yang berhutang, ternyata dengan yang berhutang tadi itu dari jauh. Saat ketika dia tengok Mustafa datang akan menerima hutang, dia pun juga takbir sembahyang, Allahu Akbar, 4 rakaat lillahi ta'ala. Jadi sembahyang yang dikerjakan di sini, satu niatnya sembahyang, yang kedua daf'al gharib, mengelakkan diri daripada yang menghutangi, mengelakkan diri daripada seseorang yang menghutangi duit. Jadi apakah sah sembahyang yang seperti itu atau tidak? Tujuan yang pertama li ajlil ibadah, tujuan yang kedua untuk mengelakkan diri supaya dengan siang menghutangi tadi itu tidak sanggup untuk menerima hutang. Lidafi gharimihi, hukum sembahyangnya sahhat salatuhu, sebab mengelakkan diri daripada gharim, la yaftakhir ay la yahtaju, tidak berhajat kepada niat. Diniatkan atau tidak diniatkan kita boleh terelak daripada perkara tersebut. Justru itu kalau diniatkannya pun juga tidak mengapa. Seperti juga dengan tadi duduk nongkrong, zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terlihat secara kebetulan teman dia yang menghutangin dia duit 500 ringgit di Mesir atau 500 dolar di Mesir itu kebetulan juga pergi umroh, pergi haji. Jadi pada waktu dia tengok, dengan tidak pikir panjang lagi dia berdiri, nawaitu tawaf sab'at aswati lillahi ta'ala bismillah Allahu akbar, terus dia berpusing. Jadi sekarang tawaf bukan tujuannya karena Allah. Tujuan tawaf yang pertama dan sekaligus tujuan untuk mengelak daripada gharib. Sah tawaf yang seperti itu. Mengelak daripada gharim, ghairu ibadah. Melaksanakan tawaf hukumnya ibadah. Tasyrikunnya antara dua niat yang seperti itu apa hukumnya? Kalau dengan istilah kita sambil menyalam minum air, sambil menyalam minum air, sambil kencing, sambil menyuci beras, lebih kurang semacam itu juga. Kalau tak bersihlah berasnya kalau dicuci dengan kencing. Wa min halau nawat tawaf wa mulazamah taghrimi aw sa'ya khalfahu, atau dengan tujuan sa'i di belakangnya. Jadi ya ima dengan yang mengejar, ima dengan yang dikejar. Masalah pertama dengan ID, yang pada waktu dia akan mengambil hutang dengan saya lari melaksanakan tawaf dan juga dia mengejar saya, satu masalah. Itu niatnya dengan saya. Yang kedua dengan dia sendiri, dia juga tidak bermaksud 100% untuk melaksanakan tawaf. Tengok kawan yang berhutang itu sedang melaksanakan tawaf, dia pun juga dengan lambaian bismillah Allahu akbar niat tawaf. Terus dikejarnya yang berhutang tadi itu. Sejauh mana sah atau tidaknya tawaf yang sedemikian rupa? Qala wal asahhu as-sihhatu lima dzukir falau lam yufrid at-tawaf bi niyyatin lam yasih li'annahu innama yasihhu biduniha li'intihab hukm niyyati fi akhir nusuki alaihi fa idza qasada mula. Tetapi batalnya ibadah tawaf tadi itu karena ada tujuan yang dilaksanakan, karena ada tujuan yang selain daripada tawaf yang disebut as-sarifu anin niyyah, pemaling daripada niat. Mungkin waktu kita tawaf, mungkin waktu kita sa'i, mungkin waktu kita melontar. Kalau waktu kita sedang tawaf, saat ketika dengan kita berkeliling, ternyata dengan kita waktu kita berpusing, kita tengok kawan di depan kita, terus kita kejar dia, terus kita mempercepat langkah kita dengan tujuan untuk mengucapkan salam. Langkah Anda yang Anda percepatkan tadi itu tidak terhitung, terbilang daripada tawaf. Itu sudah terpaling daripada tujuan ibadah. Sebab tujuan Anda bukan untuk berpusing di sekitar Ka'bah. Tujuan kita tidak lebih daripada untuk mengejar teman yang berada di hadapan kita. Qala wa nadhiru dzalika fil wudu', dan perbandingan yang semacam itu dalam waktu kita mengambil air wudu' an ta'zuba, menghilangnya niat untuk mengangkat hadas. Sumayan wit tabarrud awil mazib wal asru annahu la yuhsabul maghsulu hina idzin minal wudu. Jadi kalau pada waktu kita mengambil air wudu, basuh muka 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, sapu kepala pun juga 3 kali, yang pada waktu itu entah bagaimana sampai dengan niat kita mengambil air wudu tadi itu hilang dalam ingatan.
Jadi di saat kita membasuh kedua belah kaki, niat tidak ada lagi pada itu. Seakan-akan dengan kita seperti kita membasuh kaki di sebelah telaga, seakan-akan dengan kita membersihkan kotoran yang ada. Jadi tidak terlintas di dalam benak hati kita, itu adalah merupakan kelengkapan daripada wudhu yang kita lakukan. Dengan azbin niat, dengan hilangnya niat kita pada itu, wudhu kita tidak sah untuk setakat kaki kita saja. Jadi dengan tahap tadi itu, kita akan berputar. Putaran yang pertama lillahi ta'ala, putaran yang kedua lillahi ta'ala, putaran yang ketiga lillahi ta'ala. Pada pusingan yang keempat, ternyata dengan kita tengok yang berutang dengan kita tadi itu ada di hadapan kita, terus kita kejar, laju. Jadi dengan perputaran yang laju tadi itu menyebabkan niat terpaling daripada tujuan, menyebabkan tawaf terpaling daripada tujuan, daripada tujuan tawaf kepada tujuan untuk mengejar al-gharib. Dengan demikian terputuslah ibadah Anda daripada pusingan yang keempat. Dengan arti setelah Anda sedar, Anda wajib mengulang kembali dengan putaran tersebut. Wa minha ma hakahu Imam Nawawi iman qala lahu insanun, bagi seseorang yang dikatakan shalli dhuhra, sembahyanglah kamu 1 dinar, sembahyanglah Anda, dan Anda akan mendapatkan hadiah 1 dinar uang emas. Shalli dhuhra, laksanakanlah sembahyang zuhur, dan kamu akan kuberi 200 ringgit uang Malaysia. Fasallah bihadhihi niyyati, sembahyangnya itu memadai, yang walaupun secara hukum dia tidak berhak untuk mendapatkan 1 dinar. Wa minna idza qara'atis salati ayatan, dan di antara daripada penggabungan niat saat ketika dengan kita sembahyang dengan baca sepatah ayat, dengan membaca sepatah ayat dengan qasad qiraah dan ifham. Qiraah ibadah, ifham ghairul ibadah, fa innaha la fardun. Itu tidak membatalkan qiraah. Saat ketika kita gabungkan antara qiraat dengan memberi paham kepada seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Udkhuluha bisalamin aminin. Allahu akbar. Jadi udkhuluha bisalamin aminin. Niat yang pertama lil qiraah, niat yang kedua untuk ifham, mempersilahkan dia masuk. Itu tidak membatalkan menurut pendapat yang muhtamad. Qala rahimahullah, qala ma sahahu rahimahullah Imam Suyuti. Tambi ma sahahu min as-sihhati fi hadhihi suwari. Semua pendapat-pendapat yang sebutkan tadi di atas yang mengatakan itu tidak mengapa, itu di segi ijza, perkara itu memadai. Sementara dengan pahala jelas dia tidak dapat pahala. Yang sembahyang karena duit tidak dapat pahala. Yang puasa karena untuk kesehatan tidak dapat pahala. Yang berwudu karena dengan tujuan untuk tabarruk tidak dapat pahala. Yang mandi dengan tujuan untuk membersihkan diri tidak dapat pahala, sebab itu tidak ada ikhlas. Ikhlas itu hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa amma thawabu fasarraha Ibnu Sabbagh bi'adami husulihi fi mas'alati tabarruk wa la syakka anna mas'alatas salati wat tawafi aula bidzalik. Tawaf karena ingin mengejar seseorang, tawaf karena ingin mengelak daripada seseorang tidak akan menghasilkan pahala ibadah yang dikerjakan. Wa min nawairi dzalika mas'alatus safari lil haji wa tijarah. Tijarah bukan ibadah pada asalnya, kecuali kalau dengan niat yang positif. Niat yang pertama untuk melaksanakan ibadah haji, niat yang kedua untuk bisnis, cari kerjaan. Bagaimana dengan niat yang semacam itu? Walladzi ikhtarahu Ibnu Abdis Salam annahu la ajra lahu mutlaqan. Jadi di sini terperinci hukum kita melaksanakan ibadah haji dan sekaligus dengan tujuan untuk bisnis. Kita bawa zumurud, kita bawa perus, kita bawa lukisan kelambu Ka'bah, kita bawa Quran, kita bawa barang-barang yang berharga di sini yang boleh laku di Arab Saudi. Jadi bagaimana? Pendapat yang pertama daripada Izzuddin Ibn Abdis Salam, kita tidak mendapatkan apa-apa, baik dengan tujuannya itu sama rata maupun dengan tujuan untuk bisnis lebih banyak. Yang kedua, menurut pendapat Imam Ghazali, i'tibarul ba'is 'alal amal, itu tertakluk kepada pendorong dan motivasi kita beribadah. Jadi kalau seandainya
pendorong kita beribadah, untuk ibadah itu lebih banyak, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau untuk kepentingan duniawi yang lebih banyak, kita tidak mendapatkan apa-apa. Wa in tasawaya tasaqata. Bagus sekali tafsir daripada Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali tengok niatnya macam mana. Kalau kebetulan tujuan untuk melaksanakan haji itu adalah 40%, sedangkan tujuan untuk bisnis adalah 60%. Jadi kita katakan ente tidak dapat apa-apa, ente hanya mendapatkan duit saja, sebab niat kamu adalah untuk berniaga. Kalau kebetulan tujuan untuk melaksanakan haji 60%, sedangkan tujuan untuk bisnis 40% saja. Oke, kalau macam itu akan mendapatkan nilai ibadah sebanyak 60% daripada amal ibadahmu. Niat untuk bisnis 50%, niat untuk ibadah pun juga 50%. Anda akan mendapatkan apa saja, tidak dapat apa-apa. Tasaqata, gugur kedua-duanya. Sebab tidak ada yang lebih dan juga tidak ada yang kurang. Pendapat daripada Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, yaqulul mukhtaru qaulul Ghazali, yang mu'tamad itu adalah pendapat Imam Ghazali ala hasabil ghalib. Jadi yang mana saja yang lebih banyak, maka itulah yang akan diperoleh. Kalau kebanyakan yang niat untuk ibadah, berarti kita akan mendapatkan ibadah yang walaupun ibadah kita tidak sesempurna ibadah yang seseorang yang ibadah, tidak sesempurna ibadah seseorang yang hanya semata-mata untuk kepentingan haji. Qala, riwayat di dalam kitab sahih dan juga dijelaskan di dalam ayat, anna sahabata ta'assamu, para sahabat Nabi kita merasa bersalah kalau mereka berniaga di Mina. Fanazalat, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junah, tidak berdosa, tidak salah kalau dengan kalian itu mencari rezeki, mencari anugerah daripada Allah di musim haji. Niat yang pertama untuk bisnis, niat yang kedua untuk ibadah. Tapi dengan perhitungannya, niat untuk ibadah lebih banyak, dapat pahala insya-Allah. Selesai. Saya kira tidak terlalu sulit untuk memahami permasalahan kita. Yang pertama, penggabungan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Pendapat yang mu'tamad, kita akan mendapatkan ibadah yang kita niatkan tadi, yang walaupun tidak sesempurna ibadah seseorang yang tidak mengongsikan niat dengan perkara yang lain.